Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan pergumulan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Markus pasal yang pertama, ayat 40 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya rindu firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi beban dan persoalan saudara, seberapa sulit pun keadaan saudara malam hari ini, biarlah saudara datang kepada Dia dengan iman yang sungguh bahwa Dia Allah yang akan melakukan mujizat di dalam hidup saudara, dalam pergumulan saudara, dalam doa-doa dan permohonan saudara. Di mana saudara, di dalam teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, bahwa satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali datanglah seorang yang sakit kusta kepada Dia. Dan singkat cerita, orang yang sakit kusta ini disembuhkan. Yesus mengulurkan tangannya, di mana ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Melihat orang kusta itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian dia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan menyembuhkan orang itu. Tahukah saudara siapa orang kusta? Orang kusta ini adalah orang yang dianggap kena kutuk, kena penyakit yang terkutuk. Sehingga kalau orang ini kena sakit kusta, kalau seseorang kena sakit kusta saudara, maka dia akan diusir dari lingkungan. Dia diusir dari keluarga, dia diusir dari masyarakat, dan orang ini dia singkan. Dan kemanapun dia pergi, dia harus berteriak-teriak, najis, najis, dan najis. Supaya apa saudara? Supaya setiap kali orang mendengar, orang-orang akan menyingkir dan menjauh daripadanya. Itulah keadaan atau kondisi orang kusta ini. Diabaikan, tidak dipedulikan, diasingkan. Itulah keadaannya. Bayangkan saudara, seharusnya orang sakit itu butuh support. Orang sakit itu butuh dukungan. Saat dia mengalami sakit, disitulah seharusnya dia diperhatikan. Tapi ini ketika dia mengalami sakit, di situ jugalah dia diasingkan, disingkirkan dari keluarga dan dari masyarakat, dan dia dibiarkan sendiri.
Artinya saudara, orang ini adalah orang yang diterlantarkan, tidak diperhatikan lagi oleh keluarga, oleh masyarakat dan sebagainya. Tetapi saat dia datang kepada Yesus, melihat orang kusta yang najis itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu disembuhkan. Saudara, kalau orang yang dianggap najis sudah dibuang, disingkirkan, itu pun hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang itu, dan itu pun dijamah oleh Tuhan. Sekalipun dalam pandangan umum dia adalah najis saudara, tetapi tangan Yesus terulur menjamah dan menyembuhkan orang itu. Hari ini saya mau menegaskan, kalau orang kusta itu pun Yesus mengulurkan tangan kepadanya. Hari ini kepada saya dan saudara, tangan Yesus terulur. Bangkitkan iman saudara, apapun keadaan saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kondisi saudara, ketahuilah bahwa Yesus berbelas kasihan kepada saudara, dan dia mau mengulurkan tangannya menjamah saudara, dia mau mengulurkan tangannya menyatakan mujizatnya kepada saudara hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga dia mengalami jamahan Yesus? Untuk kita terapkan dalam hidup kita saudara, untuk kita mengalami lawatan dan jamahan Yesus dalam kehidupan kita. Di mana di ayat 40 tadi dikatakan saudara bahwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya. Lihat saudara, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Jadi saudara, dia datang kepada Yesus, dia berlutut di kaki Yesus. Ada banyak mungkin pada saat itu orang-orang yang sedang mengikut Yesus, mereka berdesak-desakan, penasaran mau melihat mujizat apa yang akan dilakukan Yesus. Tapi orang kusta ini, dia datang kepada Yesus sambil berlutut. Dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan berlutut, dia datang dengan penyembahan, dia berlutut di kaki Yesus dan menyembah dia. Kalau saudara rindu mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, dengan sujud dan menyembah dia saudara. Ketika kita datang kepada dia dengan sikap yang benar, maka tangan yang penuh dengan belas kasihan itu akan terulur kepada saudara, menjamah, menyembuhkan, dan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Dan yang kedua saudara, orang kusta itu berkata, "Kalau engkau mau." Dia memohon kepada Tuhan dengan kalimat, "Kalau engkau mau." Apa artinya ini saudara? Dia memohon kepada Tuhan, dan yang dia mohonkan itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Saudara, kalau saya dan saudara rindu belas kasihan Tuhan, tangannya terulur bagi kita, maka datanglah kepada dia dengan permohonan yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya. Seringkali kita tidak mengalami jawaban doa dalam hidup kita saudara, karena kita datang dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara rindu mengalami jamahannya yang dahsyat, maka dalam hidup saudara belajar untuk meminta, memohon kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang dia mau. Dan kemudian yang terakhir saudara, orang ini berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dia percaya bahwa sekalipun penyakit kusta pada waktu itu tidak ada obatnya, artinya mustahil untuk disembuhkan, tetapi dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Apapun tidak ada yang mustahil bagi dia, apapun tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Yesus sanggup. Sehingga dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat Tuhan." Dia tidak berkata, "Kalau engkau mau mungkin engkau dapat Tuhan." "Kalau engkau mau mudah-mudahan engkau dapat Tuhan." Tidak saudara, tapi dia berkata, "Kalau engkau mau engkau dapat." Artinya dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, bahwa Yesus sanggup campur tangan dan mentahirkan dia. Dan pada saat itu saudara, alangkah dahsyatnya kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hatinya tergerak oleh belas kasihan saudara, tangannya terulur oleh belas kasihan, dan kemudian dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Biarlah malam hari ini saudara, dalam pergumulan saudara, dalam kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, kalimat itu juga tertuju kepada saya, kalimat itu juga tertuju kepada saudara, di mana Tuhan berkata, aku mau jadilah engkau sembuh, aku mau biarlah ekonomimu dipulihkan, aku mau biarlah masalahmu diselesaikan, aku mau biarlah bebanmu diangkat, aku mau jadilah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Bagi Tuhan segala sesuatu bisa. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar. Kita datang dengan sikap menyembah Dia, kita datang dengan permohonan sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita datang dengan iman yang benar bahwa Dia pasti bisa. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama sebelum kita menaikkan doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dengan iman yang benar, dan alami tangannya terulur menjamah saudara melakukan mujizat yang dahsyat di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Mari malam hari ini datang kepada Tuhan dalam segala permohonan saudara, dan pastikan malam hari ini saudara mengalami jamahan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah membangkitkan iman kita. Dan sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, biarlah saudara berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara.
Saya akan berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit
sakit lever, yang sakit getah bening, dalam nama Yesus Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anakmu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anakmu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hatimu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anakmu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anakmu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah
menjawab doa-doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.